Terima kasih Mbak Zai. Ya. Anak-anakku sekalian, jadi materi pada pagi hari ini insya Allah kita akan membahas terkait dengan bekerja keras dan bertanggung jawab. Jadi tolong benar-benar diperhatikan untuk materi pada pagi hari ini. Karena apa? Bekerja keras dan bertanggung jawab ini sangat erat hubungannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Jadi tolong diperhatikan betul-betul dan mohon nantinya apabila telah kita mulai pada materi, kalau memang seandainya ada pertanyaan yang kurang paham, itu bisa dipertanyakan ya, tapi yang sesuai dengan materi. Jangan sampai kemana-mana yang di luar materi. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, saya ngecek dulu siapa saja kah yang sudah hadir pada hari ini. Tolong nanti dijawab ya untuk anak-anakku sekalian. Yang pertama, Naku Imron, Anda? Hadir, Pak. Alhamdulillah. Ilen? Hadir, Pak. Alhamdulillah. Siti Rodiat? Hadir, Pak. Hadir, alhamdulillah. Yurnita, hadir? Pak. Alhamdulillah. Nazai, hadir? Hadir, Pak. Alhamdulillah. Nabir, hadir? Hadir, Pak. Alhamdulillah. Nasiska? Hadir, Pak. Belum dipanggil, Pak. Alhamdulillah. Oke. Narino, hadir? Alhamdulillah hadir, Pak. Sehat selalu. Hadir. Alhamdulillah hadir. Ya. Oke. Sebelum kita mulai materi ya yang akan kita bahas pada pagi hari ini, kita lihat dulu ya terkait dengan indikator atau kompetensi dasar dan tujuan materi pembelajaran ya. Bentar, Bapak share dulu. Sudah terlihat anak-anakku sekalian? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Alhamdulillah. Di materi kita ya pada pertemuan pagi hari ini adalah terkait dengan bekerja keras dan bertanggung jawab ya. Insya Allah submateri yang pada pembelajaran pagi hari ini kita pelajari yakni terkait dengan makna bekerja keras dan bertanggung jawab. Oke, anak-anakku sekalian, kompetensi dasar ya, kompetensi dasar pada materi kita kali ini yang pertama adalah meyakini bahwa agama mewajibkan umatnya untuk bekerja keras dan bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, berperilaku kerja keras dan bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menganalisis dan mengevaluasi perilaku bekerja keras dan bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari yang berkembang di masyarakat. Dan yang keempat, ini adalah kompetensi dasarnya, mengaitkan perilaku bekerja keras dan bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari yang berkembang di masyarakat dengan keimanan. Itu kompetensi dasar terkait dengan bekerja keras dan bertanggung jawab. Oke, nah anakku sekalian, yang selanjutnya indikator pencapaian ya terkait dengan materi bekerja keras dan bertanggung jawab. Yang pertama, yakni meyakini bahwa agama mewajibkan umatnya untuk bekerja keras dan bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, berperilaku kerja keras dan bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menjelaskan makna bekerja keras dan bertanggung jawab. Itu indikator pencapaian ketuntasan terkait dengan materi bekerja keras dan bertanggung jawab. Ya.
Yang selanjutnya, anak-anakku sekalian, pada materi kali ini tujuan pembelajaran yang mana materinya adalah bekerja keras dan bertanggung jawab, ya. Ini yang pertama adalah peserta didik, ya, dapat meyakini bahwa agama mewajibkan umatnya untuk bekerja keras dan bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, peserta didik dapat berperilaku, bekerja keras, dan bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan makna bekerja keras dan tanggung jawab. So, tujuan pembelajaran pada materi pagi hari ini. Gimana? Paham anak-anakku sekalian? Paham, Pak. Paham, Pak. Alhamdulillah. Paham. Paham ya? Paham, Pak. Oke. Sebelum kita mulai masuk benar-benar pada materi, silahkan cermati video di bawah ini ya. Belum kelihatan, Pak, videonya, Pak. Ulang Pak.
Halo. Tadi terlihat nggak videonya anak-anak sekalian? Terlihat, Pak. Nampak, Pak. Nggak ada gambar Nggak Pak. kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Saya kelihatan, Pak. Muncul, Oke, nggak muncul apa-apa. video. Kalau nggak muncul, nanti Bapak kasih waktu sedikit, kurang lebih 5 menit ya, masing-masing dari kalian. Nanti silahkan buka di YouTube ya. Video itu sudah ada juga Bapak share di YouTube terkait video itu. Silahkan nanti Bapak kasih waktu kurang lebih 5 menit untuk menonton video. Itu nanti silahkan dianalisis terkait video itu. Gitu ya. Bisa? Anak-anak sekalian, linknya Bapak nanti share di WA. Ya, Ya, Pak. ya. Bapak kasih waktu sebentar 5 menit. Nah, itu. Oke, silakan. Oke, silakan dilihat di YouTube ya, anak-anakku sekalian ya, videonya ya, biar lebih mudah memahaminya. Bapak tunggu. Gimana, Pak? Linknya, Pak? Di WA grup kelas. Oke, baik. Ya, silakan dilihat. Sudah Bapak kirim di WA grup kelas ya, untuk dilihat videonya. Nah. Sudah, Pak. Sudah melihat semua? Sudah, Pak. Alhamdulillah kalau sudah. Oke, kita masuk lagi ya ke dalam materi. Kita lanjutkan yang tadi ya. Setelah lihat video yang muncul di sudah terlihat anak-anakku sekalian? Sudah, Pak. Sudah. Oke. Setelah kalian tadi melihat video, kira-kira apa sih penyebab terjadinya tawuran tersebut? Ayo. Apa? Ya, Pak. Penyebab? Silakan. Pengaruh media, Pak. Pengaruh media ya. Iya, pengaruh media. Ya, Oke, Pak. nice. Pengaruh media. Nice. Saya, Selanjutnya. Ya, Pak. Boleh silakan. Ya, apa? Rivalitas antar sekolah. Lintas. Rivalitas antar sekolah. Rivalitas ya. Ya, jadi yang kedua rivalitas antar sekolah. Oke. Pak. Yang selanjutnya Pak. ada lagi? Pak. Isma ini, Pak. Boleh. Enak Gusma ini. Lemahnya kontrol diri, Pak. Lemahnya kontrol diri. Masih ada lagi? Kak Siti, Boleh, silakan Bu Siti. pengawasan dari orang tua, Pak. Pengawasan dari orang tua. Oke. Yang selanjutnya Saya, Pak. ada lagi? Pengaruh boleh. lingkungan, Pak. Pengaruh lingkungan. Nice. Lingkungan ya. Oke. Satu lagi boleh, satu lagi Saya, boleh. Pak. Ada lagi penyebabnya? Saya, Pak. Ya, silakan. Yuk, Nabib. Merasa sok jago, Pak. Ya, merasa Sok jago. sok jago. Ya, bagus sekali nih.
Oke. Setelah kita tahu nih penyebab dari tawuran, kira-kira yang setelah kalian tonton tadi, dampaknya apa coba setelah kita tahu penyebabnya ini? Ya, Pak. Ya, silakan. Penyebab dari tawuran tidak fokus belajar, Pak. Dampaknya. Merusak nama baik sekolah. Merusak Nama baik sekolah. nama baik sekolah. Nice, benar banget nih. Ya, terus selanjutnya, Narino? Saya, Pak. Bisa menyebabkan kematian, Pak. Menyebabkan kematian. Saya, Pak. Oke, menyebabkan kematian. Nice. Terus yang Pak. selanjutnya? Saya, Silakan, Pak. Nana. Ya, boleh. Yang laki dulu boleh. Nanti habis itu yang Ya. perempuan, ya. Saya, Pak. Ya, silakan, Azai. Ya, itu bikin rusuh, bikin onar, Pak, di lingkungan masyarakat. Membuat onar Di lingkungan lingkungan masyarakat, Pak. masyarakat. Oke, nice. Terus yang selanjutnya? Saya, Pak. Yang perempuan gantian ya, yang gantian. Saya, Pak. Ya, silakan. Rusaknya sarana dan prasarana, Pak. Oh, rusaknya Sarana dan prasarana sarana di lingkungan tempat terjadinya tawuran, Dan Pak. prasarana Menimbulkan ya. kerugian materi, Pak. Oke. Dan kerugian materi. Oke, nice. Oke, cukup ya. Kita sedikit bahas dulu terkait penyebab dan dampak dari tawuran. Nah, ya. Ini apa yang tadi sudah kalian sampaikan. Penyebab dari tawuran yang pertama ini adalah pengaruh media. Ya, benar banget. Terkadang ya, dari media ini bisa menjadi penyebab tawuran. Karena apa? Ketika kita memasang status ya dengan kata-kata yang tidak baik, maka ini bisa memancing kawan-kawan kita yang berada di sekolah lain, kemudian sehingga menyinggung perasaan kawan kita yang berada di sekolah lain, makanya nanti ini bisa menjadi penyebab tawuran. Tuh. Ya. Ini hati-hati, pengaruh media ini juga penting, makanya kalian kalau menggunakan media mohon tolong untuk diatur jangan sampai berlebihan, gitu ya. Yang kedua adalah rivalitas antar sekolah. Nah, ini rivalitas antar sekolah terkadang kalian ini juga berlebihan sih kalau ketika kalian berada di luar sekolah. Nah, artinya kalian bangga boleh, senang boleh, namun jangan berlebihan sehingga ya apa yang terjadi pada diri Anda ketika Anda di luar sekolah ini secara tidak langsung Anda menjadi rival sekolah lain. Ini ya, bangga boleh, senang boleh, cinta boleh, tapi jangan terlalu berlebihan sehingga nanti kalau orang lain apa dari sekolah lain, anak siswa lain mengejek kalian tidak terpancing. Nah, kemudian yang selanjutnya ini adalah lemahnya kontrol diri. Lemahnya kontrol diri ini juga perlu diperhatikan. Ya, banyak-banyak beribadah kepada Allah. Ya, jangan sampai tidak sholat. Tuh. Ya, kalau sampai kita tidak sholat, maka kontrol diri kita akan lemah. Karena apa? Isinya hanya pemikiran-pemikiran yang tidak baik. Ya, sehingganya kita sulit untuk mengontrol diri kita. Mana yang mesti harus kita lakukan, mana yang mesti tidak kita lakukan. Ini sulit sekali kita kontrol. Nah, sehingga kalau ada sekolah lain menjelekkan sekolah kita, langsung naik emosinya, marah-marah. Nah, ini lemahnya kontrol diri. Yang selanjutnya adalah pengawasan dari orang tua. Ini juga penting buat kalian nantinya yang bakal menjadi calon-calon orang tua buat anak-anak kalian. Nah, ya, perlu diperhatikan betul-betul. Jangan sampai nanti kalian tidak mengawasi anak-anak kalian masing-masing. Yang calonnya jadi bapak, ya tolong diawasi betul-betul. Selain mencari rezeki di luar, di dalam anaknya juga tolong diperhatikan. Jangan sampai anaknya tidak terperhatikan. Nah, kemudian ibu juga, ini juga sangat berperan penting dalam pengawasan orang tua. Kalian nantinya
apabila menjadi seorang ibu, ini juga perlu diperhatikan betul-betul. Nah, apalagi kan ibu ini lebih banyak di rumah daripada bapak, gitu ya. Kemudian yang selanjutnya pengaruh lingkungan. Nah, ini juga sangat berpengaruh. Apabila kalian berada di lingkungan yang baik, insya Allah anak kalian atau diri kalian nantinya ini akan juga berperilaku yang baik. Tapi kalau lingkungannya ini sudah jelek, kalian berada dalam lingkungan yang tidak baik, ini kalian nanti akan berdampak buruk juga kepada kalian. Yang selanjutnya, yang keenam, ini merasa sok jago. Nah, itu tadi yang seperti di awal tadi, kalian petantang-petenteng di depan sekolah lain, memancing emosi ya siswa lain yang berada di sekolah lain, bukan di sekolah. Naik motor, pakai geber-geber, ya kan? Nah, ini kebiasaan betul nih senengannya. Naik motor, mentang-mentang motornya laki, ya toh, apalagi yang motornya Ninja 4 silinder, wah langsung geber-geber. Nah, ini juga tidak boleh merasa sok jago, atau yang motornya wrecking ini juga sukanya mancing-mancing, nah, betot-betot di depan sekolah lain. Ini juga bisa menyebabkan tawuran. Oke, yang selanjutnya dari selain penyebab, ini ada namanya dampak dari tawuran. Yang pertama dampak dari tawuran ini adalah merusak nama baik sekolah. Nah, ini juga perlu diperhatikan. Hati-hati ya buat kalian nantinya jangan sampai ikut-ikut yang namanya tawuran. Nah, kalau sampai ikut bukan hanya pada diri Anda ya, bukan hanya pada diri kalian, tapi juga nama baik sekolah. Ini juga akan berpengaruh. Yang selanjutnya ini adalah menyebabkan kematian. Nah, yang video kita tonton tadi itu karena kebawa emosi, dia marah-marah, ya kan? Dan naik tensinya, kemudian dia menusuk tawannya. Nah, ini. Jadi, ini sangat hati-hati. Jangan sampai kalian ikut dalam tawuran, ya. Kalau sampai kalian meninggal pada saat tawuran, ini sangat-sangat merugikan. Kemudian membuat onar lingkungan masyarakat pasti, ya. Yang namanya tawuran nggak mungkin dia itu mau di dalam suatu ruangan, ya. Kalau di dalam ruangan itu namanya tinju, ya kan. Kalau yang saat ini terkenal di dunia TV itu ada sekarang namanya UFC, ya kan. Nah, kalau kalian mau berantem ikut aja UFC. Nah, nggak usah bareng-bareng, nggak usah ikut tawuran. Kemudian yang selanjutnya merusak sarana dan prasarana dan kerugian materi yang berada pada masyarakat. Ini dampak dari satu yang namanya tawuran, gitu ya. Rusaknya sarana dan prasarana dan kerugian materi. Ini sudah pasti. Ya, karena yang video kita tonton tadi itu sampai menyebabkan kebakaran dan lain sebagainya. Itu banyak masyarakat yang dirugikan. Oke. Jadi setelah kita tahu penyebabnya, tahu dampaknya dari yang namanya perbuatan tawuran, hal itu semua ya perlu diperhatikan kepada kalian anak-anakku sekalian, itu adalah jauh dari yang namanya perilaku bekerja keras dan bertanggung jawab. Nah, itu ya. Itu sangat jauh sekali dari perilaku yang namanya bekerja keras dan bertanggung jawab. Itu. Malah nanti resikonya terkena kalian sendiri. Entah yang itu menyebabkan kematian. Kalau yang di tadi video tadi kita lihat ada yang malah dia masuk penjara. Nah, ini sangat-sangat merugikan. Kasihan. Selain diri kalian nanti menyesal, orang tua juga bakal merasakan kesedihan yang luar biasa. Oke. Yang selanjutnya, kewajiban bekerja keras dan bertanggung jawab. Ya, dalam Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9 hingga ke 10, ya Allah telah berfirman dalam Quran surat Al-Jumu'ah ya yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun.
Fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Nih, yang artinya, hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggallah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Oh, Allah berfirman dalam Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9 hingga ke 10. Ya, jadi kita diperintahkan apabila sudah waktunya sholat, ya kita sholat. Tinggalkan apa yang kita kerjakan. Gitu ya. Kita langsung mengingat Allah dulu. Walaupun kita lagi jual beli, walaupun lagi rame-ramenya istilahnya. Ya, jadi usahakan jual beli itu kita tinggalkan terlebih dahulu hingga kita beribadah dulu kepada Allah. Gitu ya. Setelah itu Allah memerintahkan kita, setelah kita sholat, maka lanjut lagi aktivitas. Ya, baru dilanjutkan lagi aktivitas kita yang namanya jual beli, entah kita jadi karyawan atau jadi pegawai negeri. Nah, ini silakan dilanjutkan pekerjaannya. Dan ya, banyak-banyak kita selalu mengingat Allah supaya kita beruntung. Itu ya. Itu adalah terkait dengan kewajiban kita bekerja keras dan bertanggung jawab. Oke, yang selanjutnya ini adalah kita masuk dalam materi terkait dengan bekerja keras. Bekerja keras ini berarti berusaha atau berikhtiar secara sungguh-sungguh. Dengan kata lain, bekerja keras adalah bekerja dengan gigih dan sungguh-sungguh untuk mencapai suatu dicita-citakan. Orang yang bekerja keras tidak berarti harus banting tulang secara fisik, akan tetapi dapat dilakukan dengan berpikir sungguh-sungguh dalam melaksanakan pekerjaannya atau belajar sungguh-sungguh untuk mencari ilmu. Nah, ya. Bahkan Ridwan Kamil juga pernah mengatakan, tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras. Tidak ada keberhasilan tanpa kebersamaan. Tidak ada kemudahan tanpa doa. Nah, itu kata-kata dari Ridwan Kamil. Nah, ini yang perlu kalian garis bawahi. Ya. Yang perlu kalian garis bawahi adalah ingat ya, kerja keras, doa atau ikhtiar doa. Nah, ini yang dua hal ini yang tidak bisa terpisahkan. Jadi, kita berdoa dulu, kemudian kita berikhtiar, setelah itu kita doa lagi, ikhtiar lagi, doa lagi, ikhtiar lagi, dan seterusnya. Jangan sampai putus. Selalu kita mengingat-ingat Allah. Nah, gitu ya. Kita kerja benar, serius. Nah, apa yang akan kita kerjakan benar-benar. Nah, termasuk kalian ini, sekarang lagi ini. Nah, kan kalian ini saat ini lagi menuntut ilmu. Nah, jadi tolong benar-benar dipahami materinya sehingganya kalian nanti pulang dari sini ini di rumah bisa kalian terapkan bekerja keras ini. Nah, jangan sampai kalian di rumah hanya tidur, tapi tidak mengerjakan tugasnya atau tidak mengerjakan PR-nya. Nah, ini sangat rugi sekali. Itu ya. Yang selanjutnya yakni terkait dengan bertanggung jawab. Bertanggung jawab secara bahasa artinya keadaan wajib menanggung segala sesuatu. Sehingga bertanggung jawab menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah berkewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatunya, atau memberikan jawaban dan menanggung akibatnya. Secara istilah tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Saking pentingnya tanggung jawab. Nah, saking pentingnya tanggung jawab, demokrasi hanya berjalan kalau disertai rasa tanggung jawab. Tidak ada demokrasi tanpa tanggung jawab. Itu yang diucapkan oleh mantan presiden atau wakil presiden kita yang pertama, yakni Bapak Muhammad Hatta.
Nah, jadi Bapak Muhammad Hatta menyatakan demokrasi hanya berjalan kalau disertai rasa tanggung jawab. Tidak ada demokrasi tanpa tanggung jawab. Itu karena saking pentingnya tanggung jawab. Nah, Jawab. ya, gimana anak-anakku sekalian? Ada yang mau ditanyakan? Tapi tak rasa cukup ya, karena waktu kita sudah sangat terbatas. Gitu ya. Jadi nanti intinya yang mana pada materi kita bekerja keras dan bertanggung jawab. Ini harapan Bapak bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang mana kalian bekerja keras, saat ini kalian ini adalah menuntut ilmu. Itu kewajiban kalian yang harus terutama didahulukan. Kalian bekerja keras dalam menuntut ilmu. Dan tanggung jawab, contohnya itu tadi, ketika ada tugas dari guru, ya ini kalian harus bertanggung jawab. Harus dikerjakan. Kalau memang tidak dikerjakan, ya kalian harus bertanggung jawab atas resiko yang kalian tidak kerjakan itu. Nah, jangan sampai ngeles, tapi berani bertanggung jawab. Itu yang mesti kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan kemudian tidak ada yang tidak mungkin. Kalau Allah sudah berkata kun, jadi, ya, fayakun, maka jadilah. Nah, itu ya yang perlu harus kalian pahami supaya kalian selalu bekerja keras dan bertanggung jawab. Oke. Dan materi kita ini tadi sudah Bapak share dalam YouTube ya. Kalian bisa belajar melalui YouTube yang sudah Bapak share. Kemudian kalian juga bisa mempelajari dari sumber-sumber yang lain. Boleh, nggak masalah. Nanti kalau seandainya ada yang kurang pas atau kalian merasa kebingungan dari apa yang telah kalian baca, kalian bisa konsultasikan kepada Bapak. Nah, gitu ya, supaya kalian bisa lebih paham. Itu mungkin kurang lebih pembahasan kita pada pagi hari ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Bapak akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak tinggal ya. Ya, Pak. Pak.